Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran pagi hari ini. Tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis pekerjaan pembelajaran 4. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik, yaitu jujur dan bekerja keras. Adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut ini. Mari kita simak cerpen berikut ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Bu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Aduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas
yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, tadi anak-anak sudah membaca cerpen ya. Ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Siapa ya tadi? Nah, aku, Ida, Gugut, dan teman lainnya. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Aku, Ida, Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Itu tokoh dalam cerita tadi. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Tadi Gugut ngapain ya? Gugut berusaha mencontek dari Ida. Nah, kenapa ya Gugut mencontek ya? Karena tadi Gugut tidak siap untuk melaksanakan ulangan karena sehari sebelumnya dia asyik bermain sepak bola. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida memberinya atau tidak? Dalam cerita tadi. Nah, Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Kenapa ya? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Mengapa? Ya, karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Nah, ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri ya. Ya, tidak boleh mencontek. Sikap apa yang perlu aku contoh? Sikap apa ya tadi? Nah, ini sikap dari Ida. Yaitu sederhana, jujur, rajin dan tekun belajar. Dan kamu harus contoh. Pendapatku tentang Ida. Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar. Maka tidak salah jika Ida dijadikan ketua kelas. Nah, ini sikap-sikap dari Gugut. Bagaimana sikap Gugut? Baik atau tidak? Nah, yang pertama yaitu tidak jujur saat ulangan. Kedua, tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar. Malah digunakan untuk apa? Main sepak bola. Yang ketiga, suka mencontek. Yang keempat, malas. Nah, pendapatku tentang sikap Gugut bagaimana? Gugut anak yang tidak jujur, malas belajar, suka mencontek. Nah, sikap Gugut ini tidak patut untuk ditiru. Nah, jadi anak-anak kalau ada ulangan, tolong sehari sebelumnya itu belajar, kemudian ketika ulangan dikerjakan sendiri, tidak mencontek jawaban temannya. Belum tentu jawaban temanmu itu benar. Jadi percaya pada diri sendiri ya. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Nah, iya, karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan. Jika Ida memberikan contekan, dia akan berdosa. Walaupun guru tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Apa yang dilakukan Ida yaitu memberikan contekan. Namun, Ida tidak mau memberikan contekan tersebut. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Tidak, karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Nah, mencontek itu perbuatan yang
berdosa karena berbohong. Ya, berbohong pada diri sendiri dan orang lain, dan juga itu termasuk perbuatan yang korupsi kecil-kecilan ya. Itu tidak patut untuk dicontoh. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Apa ya? Yaitu kedua anak tersebut sama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan dan berdosa. Nah, itu tidak baik ya. Apa dampak bagi Gugut? Gugut pasti akan mengandalkan Ida di ulangan selanjutnya. Gugut tidak akan belajar. Jadi, tiap pasti ada ulangan, maka Gugut tidak akan belajar. Dia selalu mengandalkan Ida, dan Ida. Jadi ulangan dia selalu mencontek Ida. Nah, Ida pun juga akan rugi. Ya, bila ketahuan guru, atau bahkan Tuhan juga akan tahu perbuatan tersebut tidak bagus ya, karena berlaku yaitu dosa. Ya, dan juga apa? Membohongi diri sendiri juga. Itu perbuatan yang tidak baik. Apa dampak bagi Ida? Ida menjadi anak yang tidak jujur dan dia akan berdosa. Iya, karena dia memberikan contekan, ya sama dia tidak jujur. Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Bagi guru apa ya? Bagi guru, ulangan adalah untuk mengukur pemahaman anak. Dengan saling mencontek, maka tujuan dari diadakannya ulangan tidak tercapai. Jadi, Bu Guru menilainya tidak benar-benar optimal. Karena apa? Harusnya ini nilainya kurang, tapi namun karena dia mencontek, dapat nilai yang bagus. Nah, jadi tolong anak-anak kalau ulangan, bersikaplah yang jujur. Mengapa kita harus jujur? Penting nggak sih dengan jujur itu? Ya, penting sekali ya. Nah, kejujuran merupakan dasar dari perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga akan tidak jujur. Selain itu, tidak jujur juga merugikan orang lain dan diri sendiri. Ya, jadi kita harus jujur. Sekali kamu bohong, kamu akan menutupi kebohonganmu dan menutupi kebohonganmu lagi dan menjadi anak pembohong. Ya, jadi kejujuran itu sangat penting. Kalau kamu sering berbohong, dicap sebagai orang lain, kamu adalah anak yang suka berbohong. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak dipercaya oleh teman lagi atau orang lain ya. Kamu dicap sebagai anak yang tidak jujur atau bahkan anak pembohong. Nah, ini bunyi sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu berlaku dengan sikap jujur ya. Kita tidak boleh mencontek, yaitu karena Tuhan tahu. Nah, lambang ketuhanan yang Maha Esa yaitu dilambangkan dengan bintang. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida. Mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja
yaitu bisa korupsi atau mengambil hal yang bukan miliknya. Nah, ini tadi penerapan sikap ya. Jadi kalian berbuatlah yang baik sejak kecil, yaitu tidak mencontek saat ulangan. Ya karena apa? Mencontek merupakan korupsi kecil-kecilan ketika masih kecil. Nah, ini juga mengambil hak orang lain. Jawaban temanmu kamu ambil. Dan ketika sudah besar, ini bisa terjadi hal yaitu menjadi korupsi, yaitu mengambil hal atau yang bukan miliknya. Ya, paham anak-anak? Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Penerapan nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu apa? Percaya ya, atau memiliki keyakinan tentang agama kita. Nah, agama kita mengajarkan untuk berbuat jujur. Nah, ketika ulangan, maka kita tidak boleh mencontek. Mencontek perbuatan yang tidak baik, merugikan diri sendiri dan orang lain. Memang guru kita tidak tahu, namun Tuhan tahu. Jadi itu perbuatan yang tidak baik dan membuat dosa. Nah, jadi anak-anak ketika ulangan harus jujur ya. Dan banyak dampak yang tidak baik ketika suka berbohong. Oke, ini pembelajaran tadi, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran keempat. Sudah paham ya anak-anak? Bu Siswi tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.